Elemen 7 alat ukur Fiona Aprilia. Fungsi alat ukur TJKT. 1. LAN tester adalah salah satu alat bantu dalam instalasi jaringan komputer yang berfungsi untuk mengecek koneksi kabel RJ45 dan RJ11. 2. Multimeter merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam bidang elektronika. Ada dua jenis, yaitu multimeter analog dan digital. Multimeter digital fungsinya yaitu untuk mengukur besaran arus, tegangan, dan hambatan listrik. 3. Ear tester berfungsi untuk mengukur nilai pada sebuah instalasi grounding. 4. Optical power-meter berfungsi untuk mengetahui level daya penerima. 5. Optical time domain reflectometer untuk mengukur saluran optik baik dalam kegiatan instalasi maupun saat pemeliharaan fiber optik. 6. Speed test untuk menguji kecepatan performa koneksi internet. 7. Wi-Fi analyzer untuk mengetahui kekuatan sinyal Wi-Fi yang terletak pada suatu lokasi tertentu. Dapat memeriksa kualitas jaringan yang diterima oleh perangkat yang digunakan. 8. Ping test untuk menguji kecepatan koneksi pada jaringan komputer kita. Menganalisis pengukuran alat ukuran yang tepat dalam lingkup TJKT. 1. Nayova NF308. A. Penggunaan untuk kabel UTP FTP RJ11 dan Trasiel. B. Panjang kabel maksimal 300 m UTP FTP RJ11. C. Panjang kabel maksimal 500 m BNC. D. Mampu mendeteksi kabel putus di tengah. E. LCD untuk tampilan hasil. F. Remote unit untuk tes kabel berjauhan. G. Catu daya baterai 9 volt 2 buah. 2. JW360 Wave Tracker. A. Kompatibel dengan konektor RJ11 dan RJ45. B. Twin speed. C. Master dan remote box. D. Baterai 9V. 3. Non-kite. A. Penggunaan untuk kabel UTP dan RJ11. B. Pengukuran maksimal 300 m C. Mampu mendeteksi kabel putus di tengah. D. Catu daya baterai 9 volt 2 buah. Penggunaan alat ukur dalam lingkup pekerjaan TJKT. 1. LAN tester jika digunakan untuk menggunakan kabel cross, lampu indikator akan menyala dengan urutan. Nomor 1 dengan nomor 3, nomor 2 dengan nomor 6, nomor 4 dengan nomor 4, nomor 5 dengan nomor 5, nomor 7 dengan nomor 7, nomor 8 dengan nomor 8. 2. Multimeter. Cara mengukur tegangan DC menggunakan multimeter analog. 1. Atur posisi skala pemilih selektor pada posisi DCV. 2. Pilihlah batas ukur mulai dari yang paling besar. 3. Apabila kalian sudah mengetahui tegangan dari catu daya yang akan diukur, misalnya 1,5 volt, arahkan scalar pada posisi 3 volt. 4. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada polaritas positif dan probe hitam pada polaritas negatif. 5. Baca gerakan jarum pada posisi skala DCV. 6. Apabila pergerakan jarum terlalu kecil dan sulit untuk dibaca, lakukan pemindahan saklar pemilik ke nilai yang lebih kecil. Apabila jarum bergerak ke arah kiri, itu berarti polaritas probe yang dihubungkan dengan kerangkaian terbalik. 7. Baca hasil penunjukan jarum multimeter dan catat hasilnya. 3. Ear tester. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada proses pengukuran grounding. A. Tentukan lokasi pengukuran. B. Siapkan ear tester, palu, ampelas, sikat baja. C. Ampelas terlebih dahulu bagian grounding, batang atau plat agar terbebas dari tanah. Hal ini bertujuan agar konektivitas antara probe dan instalasi grounding dapat lebih maksimal. D. Masukkan probe hijau, kuning, dan merah ke lubang yang terdapat pada ear tester. E. Hubungkan kabel warna hijau ke kabel atau batang grounding yang akan diukur. F. Sambungkan probe kuning ke besi pike berbentuk T yang sudah ditancapkan ke tanah dengan cara 5-10 m dari besi atas pike pertama. G. Sambungkan probe merah ke besi atau spek terbentuk T yang sudah ditancapkan ke tanah dengan jarak 5-10 m dari besi atau pike pertama. H. Apabila menggunakan ear tester jenis analog, arahkan scalar pemilih knob pada angka kali 1 atau kali 10 ohm. Jika menggunakan ear tester digital, arahkan pada batas ukur 20 ohm. I. Baca hasil pengukuran pada ear tester analog. Hasil pengukuran dapat dilihat dari penunjukan jarum.
Jika menggunakan kali 1 angka yang ditunjuk jarum dikalikan 1, jika menggunakan kali 10 angka yang ditunjukkan jarum dikalikan 10. Adapun pada jenis tester digital, kalian cukup melihat angka yang muncul pada layar. 4. Optical Power Meter (OPM). Cara melakukan pengukuran menggunakan optical power meter pada jaringan offline. 1. Siapkan optical light source (OLS), optical power meter (OPM), kacamata safety, one click cleaner, dan kabel yang akan diukur, misal patch cord, dummy kabel, prop cord. 2. Menggunakan kacamata safety sebelum melakukan pengukuran. 3. Bersihkan ujung konektor dan lubang adapter menggunakan one click cleaner. 4. Pasang kabel yang akan diukur pada OLS dan OPM. 5. Nyalakan OLS dan atur panjang gelombangnya, misalnya 1310 nm. Nyalakan OPM dan samakan panjang gelombang dengan yang diatur pada OLS. 7. Baca hasil pengukuran pada angka yang memiliki satuan dBm. 8. Catat hasil pengukuran. 5. Optical Time Domain Reflectometer. A. Siapkan OTDR, kacamata safety, one click cleaner, dan kabel yang akan digunakan dalam pengukuran dengan panjang minimal 100 m. B. Gunakan kacamata safety sebelum melakukan pengukuran. C. Bersihkan ujung konektor dan lubang adapter menggunakan one click cleaner. D. Pasang ujung kabel yang akan diukur pada OTDR. E. Lakukan penyetelan parameter pada OTDR, meliputi panjang gelombang, distance range, pulse width, duration, dan index of refraction. F. Lakukan pengukuran dengan menekan tombol start. G. Baca hasil pengukuran pada kolom distance. 6. Wi-Fi Analyzer. A. Unduh aplikasi pada Play Store atau App Store. B. Lakukan instalasi aplikasi. C. Gunakan aplikasi untuk melakukan analisis Wi-Fi di sekitar kalian. 7. Speed Test. A. Buka browser pada PC atau laptop masing-masing. Kemudian ketikkan speedtest.net pada kolom alamat browser. B. Tunggu sampai muncul tampilan laman awal web speed test. C. Jalan dengan cara memilih tombol Go. D. Tunggu beberapa saat sampai muncul hasil pengujian pada laman tersebut. 8. Ping Test. A. Buka CMD atau Command Prompt pada laptop atau PC yang terhubung ke sebuah jaringan komputer. Diperbolehkan terhubung menggunakan Wi-Fi atau kabel. B. Ketikkan ping dilanjutkan alamat IP tujuan, misalkan ping 10.212.64.1. C. Tunggulah proses reply. Melakukan pemeliharaan alat ukur dalam lingkup pekerjaan TJKT. 1. Pengetahuan yang harus dimiliki untuk pemeliharaan alat ukur. A. Preventif. Sebuah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan sebelum terjadi kerusakan. B. Korektif. Sebuah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah muncul gangguan atau kerusakan pada alat ukur. C. Kualitatif. Perawatan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan ketika menggunakan peralatan tersebut. 2. Keterampilan yang dibutuhkan dalam pemelihara alat ukur. A. Melakukan tugas-tugas rutin berdasarkan prosedur yang ditetapkan. B. Melakukan tugas-tugas yang lebih luas dan kompleks dengan cara meningkatkan kemampuan dalam bekerja mandiri tanpa arahan dari atasan. C. Melakukan pekerjaan yang kompleks dan tidak rutin yang diatur sendiri serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. 3. Sikap kerja dalam memelihara alat ukur. A. Selalu cermat ketika menggunakan alat ukur, terutama saat menggunakan besaran listrik, seperti tegangan listrik dan arus listrik. B. Memastikan kabel atau probe yang akan digunakan dalam kondisi baik, tidak terkelupas, atau pelindung isolasinya hilang. C. Memastikan kalibrasi alat sudah dilakukan dengan benar. D. Memperhatikan keamanan kerja baik bagi peralatan maupun bagi penggunanya. Keamanan bagi pengguna perlu diperhatikan agar tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat menggunakan peralatan. E. Menggunakan satuan yang sesuai dengan ketentuan pada alat ukur. F. Menggunakan update perangkat lunak atau ukur agar dapat digunakan dengan maksimal. Thank you.